Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita kesehatan dan kenikmatan pada kali ini. Sehingga kali ini kita bisa membahas kisah singkat tentang Qarun. Kisah Qarun dalam Al-Quran banyak disebutkan dalam surat Al-Qasas. Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah, ketika kaumnya berkata kepadanya, "Janganlah kamu terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri." Quran Surat Al-Qasas 76. Dari ayat tersebut jelas bahwa Qarun merupakan salah satu kaum Nabi Musa. Menurut Ibnu Ishaq, Qarun adalah pamannya Nabi Musa. Sementara menurut Amasi dan lainnya, dan pendapat ini pendapat masyhur, Qarun adalah sepupu Nabi Musa. Ayah Nabi Musa yang bernama Imran adalah kakak dari ayah Qarun yang bernama Yashar. Baik Nabi Musa maupun Qarun adalah keturunan Nabi Yakub, karena keduanya merupakan cucu dari Lawai dan Lawai adalah putra Nabi Yakub, saudara Nabi Yusuf, hanya berbeda ibu. Qarun merupakan leluhur Bani Israel. Hanya, semasa hidupnya banyak memeras dan hidup dari keringat Bani Israel. Karena itu, tidak heran apabila sebagian besar Bani Israel sendiri membencinya. Pada awalnya Qarun adalah seorang yang sangat syaleh, baik, senantiasa mengikuti perintah Nabi Musa, hanya saja ia hidup dalam kemiskinan. Suatu hari ia datang menghadap Nabi Musa, agar ia didoakan menjadi orang kaya, sehingga ibadahnya bisa lebih rajin, dan dapat membantu saudara-saudaranya Bani Israel. Nabi Musa lalu mendoakannya, dan dengan izin Allah, Qarun menjadi sangat kaya raya. Ia bukan hanya sukses dalam beternak, akan tetapi juga diangkat menjadi salah satu menteri oleh Ramses II, yang hidup pada saat itu. Cita-citanya untuk menjadi orang kaya kini sudah tercapai. Namun, sayang, kekayaannya telah menjadikannya lupa dan durhaka. Niat awal agar lebih khusyuk ibadah dan membantu sesama, tidak pernah ia jalani. Qarun yang tadinya miskin tapi baik dan syaleh, kini menjadi Qarun yang kaya raya akan tetapi sombong dan durhaka. Saking kayanya, kunci-kunci gudang kekayaannya tidak dapat lagi dipikul oleh manusia, tapi dibawa oleh 60 ekor unta. Al-Qasas ayat 76. Qarun pernah pamer kekayaan. Ia keluar dengan pakaian yang sangat mewah, didampingi oleh 600 orang pelayan, 300 laki-laki dan 300 lagi pelayan perempuan. Bukan hanya itu, ia juga dikawal oleh 4.000 pengawal dan diiringi oleh 4.000 binatang ternak yang sehat, plus 60 ekor unta yang membawa kunci-kunci kekayaannya. Orang-orang yang melihat saat itu, banyak yang terkesima dan kagum. Bahkan, sebagian mereka ada yang mengatakan, sungguh sangat ingin sekali seandainya bisa seperti Qarun. Al-Qasas 79. Sayang, dia sombong, dia sangat pelit dan dia sangat durhaka. Allah marah, dan seluruh kekayaannya amblas ditelan bumi. Bagaimana kisahnya? Suatu hari Nabi Musa AS diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan zakat. Nabi Musa AS lalu mengutus salah seorang pengikutnya untuk mengambil zakat dari Qarun. Begitu sampai, Qarun langsung marah, dan tidak mau memberikan sedikit pun dari kekayaannya. Karena, menurutnya kekayaannya itu adalah hasil kerja keras dan usaha sendiri. Tidak ada kaitan dengan siapapun, juga tidak ada kaitan dengan Allah atau dewa. Dalam kaitannya dengan peristiwa ini, Allah mencatatnya dalam Al-Qasas ayat 78. Qarun berkata,
Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Dan apakah ia tidak mengetahui bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta? Dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Kesombongan dan keserakahan Qarun membuat Allah murka dan pada akhirnya menenggelamkannya beserta kekayaannya dalam perut bumi. Maka kami benamkanlah Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Quran Surat Al-Qasyas 81. Tempat di mana Qarun dan seluruh kekayaannya dibenamkan oleh Allah ke dalam bumi ini, berada di sebuah tempat yang kini dikenal dengan sebutan Danau Qarun, Bahirah Qarun. Tidak ada satupun kekayaan Qarun yang tersisa, selain puing-puing istananya yang sampai saat ini masih berdiri kokoh. Istana ini mengingatkan sekaligus menjadi saksi dan pelajaran bagi umat sesudahnya, bahwa siapapun yang pongah, sombong dan kikir, nasibnya akan seperti Qarun, hancur, binasa. Sejak ditenggelamkannya Qarun dan kekayaannya ke dalam bumi, maka sejak saat itulah sampai sekarang, setiap kali mendapatkan harta yang berada di dalam tanah atau di dalam bumi, kita seringkali menyebutnya dengan harta Qarun. B. Hikmah dari kisah Qarun. Sosok Qarun adalah kisah nyata yang diceritakan Allah untuk bisa kita tarik menjadi pelajaran. Dalam dunia yang serba materialis ini banyak orang seperti Qarun di sekitar kita. Mereka adalah orang-orang yang terbuai dengan kenikmatan dunia dan melupakan karunia Allah yang dirizkikan kepadanya. Boleh jadi kita pun terkena sifat korunisme yang berbahaya ini. Agar kita dapat mengambil hikmah dari peristiwa Qarun ini, maka kita harus senantiasa berpegangan dengan apa yang diwahyukan Allah dan juga yang disabdakan Rasulullah. Dalam surat Al-Qasyas yang mengisahkan tentang Qarun, pelajaran yang dapat dipetik adalah bahwa manusia tidak boleh sombong dengan harta benda yang dimiliki dan memamerkannya, tidak boleh membanggakan diri serta tidak boleh iri terhadap harta benda yang dimiliki oleh orang lain. Kisah Qarun tidak lebih sebuah narasi yang bercerita tentang keserakahan terhadap dunia, perasaan sombong, angkuh, merasa paling hebat. Iri hati adalah gambaran manusia yang menautkan diri pada hal keduniawian. Tak salah jika Imam Ghazali mengibaratkan dunia ini seperti meja yang membentang luas, yang disediakan bagi tamu-tamu yang datang dan pergi silih berganti. Di atas meja tersebut terhampar piring emas dan perak, makanan, dan minuman yang berlimpah ruah. Tamu yang arif bijaksana makan dan minum tidak lebih dari yang ia perlukan. Sementara orang yang bodoh, dengan rakusnya mencoba membawa piring-piring emas dan perak hanya untuk memamerkan dirinya dan merebut makanan dan minuman yang ada di kanan dan kirinya. Senada dengan gambaran Ghazali, Nabi dalam sabdanya menyebut harta itu hijau, sedap dipandang mata dan manis. Dari Hakim bin Hizamra berkata, saya pernah meminta Rasulullah maka beliau memberiku. Maka saya meminta lagi dan beliau memberiku. Kemudian saya meminta lagi maka beliau memberiku. Kemudian beliau bersabda, hai Hakim, harta itu hijau, sedap dipandang mata dan manis. Barang siapa mengambilnya dengan hati pemurah, Allah akan memberinya berkah. Dan barang siapa mengambilnya dengan hati loba dan tamak, tidak akan diperoleh berkah dari harta tersebut seperti orang yang makan tidak pernah kenyang. Hr. Bukhari. C. Syukur sebagai solusi tamak, iri hati dan berbangga diri. Kesehatan, kekayaan, derajat atau kedudukan merupakan nikmat atau karunia yang diberikan Allah kepada manusia. Tentu saja jika hal tersebut tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya akan menghasilkan kesia-siaan. Karena itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,
dijadikan sarana untuk menempuh jalan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mempergunakan nikmat Allah untuk kepentingan orang banyak, termasuk realisasi dari syukur. Sementara bagi Muhammad Abduh, karunia agung yang diberikan Allah kepada manusia adalah adanya akal. Dengan akalnya manusia membedakan diri dari binatang. Dengan menggunakan akal pikir untuk bertafakur kepada Allah merupakan manifestasi dari syukur. Menggunakan akal yang benar akan meningkatkan derajat manusia tersebut. Jika kita tengok dalam Al-Quran, banyak ayat yang berbicara tentang syukur. Dalam surat Ibrahim, Allah menjanjikan akan menambahkan nikmat hambanya yang senantiasa bersyukur. Dan, ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim 7. Dalam ayat lain disebutkan bahwa segala nikmat di dunia ini merupakan karunia Allah yang diperuntukkan untuk manusia. Harapan yang ingin disampaikan adalah supaya manusia senantiasa bersyukur. Dan karena rahmatnya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Quran Surat Al-Qasyas 73. Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya? Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka. Maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan, dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur? Quran Surat Yasin 71-73. Dalam surat Yasin di atas sangat jelas bahwa Allah mempertanyakan sikap manusia yang enggan untuk bersyukur, padahal segala bentuk karunia yang diberikan Allah adalah untuk kepentingan manusia tersebut. Meskipun dalam surat lain Allah menyatakan bahwa Allah tidak membutuhkan syukur manusia melainkan untuk kebaikan diri sendiri. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Quran Surat An-Naml 40. Namun setidaknya dengan bersyukur, manusia akan mendapatkan ketentraman dalam hati. Dengan demikian, tidak akan ada rasa pongah, sombong, ujub, berbangga diri dan iri hati, sebab semua anugerah yang ada di dunia ini merupakan milik Allah. Manusia hanya mendapatkan bagian kecil dari karunia Allah yang tak terhingga. Kesimpulan. Karun merupakan simbol sosok keserakahan yang dikisahkan dalam Al-Quran. Keserakahan terhadap harta benda menutup kebenaran dalam diri Karun. Ia yang sebelumnya merupakan pribadi yang syaleh, menjadi individu yang congkak, kikir dan angkuh setelah Allah menganugerahkan rezeki yang melimpah. Tertutupnya kebenaran dalam diri Karun menyebabkan murka Allah dengan menenggelamkan dirinya serta harta bendanya dalam perut bumi. Dalam kehidupan modern ini, sifat-sifat Karun ternyata juga menjangkiti sebagian manusia yang tidak memiliki keteguhan iman. Keinginan materi yang melimpah diusahakan dengan berbagai cara meskipun harus bertentangan dengan norma agama maupun nilai-nilai kesusilaan. Untuk membentengi diri dari sifat-sifat karunisme, kita harus senantiasa berpegang teguh dengan firman Allah dan juga sabda Rasulullah. Jika hal tersebut mampu diimplikasikan dalam kehidupan ini,
maka jaminan kebahagiaan dunia dan akhirat akan bisa diraih. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga menjadi hikmah dari kisah ini. Terima kasih. Jazakumullahu khairan.